Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMA Negeri 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis penggunaan WordWall dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pertama-tama, perkenalkan, saya Friska Putri Agilia dan anggota kelompok saya ada Asminin Tias Dwi Novita, Fatur Rahman Alfarisi, Nanda Tri Pangestu, dan Sofia Lina Nafisa. Yang materi pertama adalah tentang latar belakang permasalahan. Dari penelitian yang dilakukan Hartati Ningsih di tahun 2022 menemukan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam penguasaan vocabulary pada peserta didik. Di antaranya adalah kesalahan pada pengejaan, pengucapan, dan pemilihan kata yang tepat dalam menulis maupun berbicara. Selain itu, peserta didik juga cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa bosan dan tidak tertarik pada pembelajaran bahasa Inggris. Menurut Rohmatin, berkurangnya motivasi belajar ini tidak menutup kemungkinan menjadikan rendahnya hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, dalam penyusunan rencana pembelajaran, guru harus mempertimbangkan metode dan media yang digunakan agar dapat mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru perlu mengintegrasikan teknologi dan multimedia dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya adalah dengan menggunakan WordWall. WordWall adalah salah satu media pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran melalui aktivitas interaktif seperti kuis, permainan, dan teka-teki. WordWall dapat membantu guru dalam membuat media belajar untuk meningkatkan kemampuan menulis, membaca, berbicara melalui permainan interaktif. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa WordWall mampu meningkatkan penguasaan kosakata peserta didik dan juga motivasi atau keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Gentara pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan penguasaan kosakata peserta didik sebanyak 23,3% pada siklus 1 dan 33,6% pada siklus 2. Selain itu, Rohmatin juga membuktikan adanya peningkatan ketuntasan belajar yang pada awalnya sebesar 73,17% menjadi 93,30%. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sofia. Kemudian yang selanjutnya adalah strength atau kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh WordWall. Yang pertama adalah kelas menjadi lebih interaktif. Dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh WordWall, kelas dapat bertransformasi menjadi lebih interaktif dan menarik. Aktivitas berbasis game yang dirancang secara inovatif mampu memotivasi siswa untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan menyenangkan. Yang kedua adalah aplikasi berbayar dengan banyak fitur. WordWall menawarkan versi premium yang dilengkapi dengan berbagai fitur canggih, memungkinkan guru untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang lebih menarik dan bervariasi. Fitur-fitur ini meliputi alat untuk membuat kuis interaktif, permainan edukatif, dan konten yang dapat disesuaikan dengan kurikulum, sehingga guru dapat memenuhi kebutuhan spesifik siswa mereka. Yang ketiga adalah melatih kemandirian siswa. Dengan memberikan mereka kesempatan untuk mengerjakan kuis dan permainan secara mandiri, siswa didorong untuk mengambil inisiatif dalam proses pembelajaran mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri mereka, tetapi juga membangun keterampilan belajar mandiri yang penting yang akan bermanfaat di luar konteks sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah meningkatkan pemahaman terhadap materi. Aktivitas yang berulang dalam permainan di WordWall sangat efektif dalam membantu siswa meningkatkan daya ingat dan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran.
Dengan pendekatan yang menyenangkan dan interaktif, siswa dapat dengan mudah mengulang kosakata dan konsep-konsep penting tanpa merasa jenuh, sehingga memungkinkan mereka untuk menyerap informasi dengan lebih baik. Yang selanjutnya adalah yang kelima, bisa next slide. Yang kelima adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penggunaan workflow dapat secara signifikan meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Dengan menghadirkan elemen permainan, siswa lebih antusias dalam berpartisipasi, yang pada gilirannya mempengaruhi sikap mereka terhadap pembelajaran. Ketika siswa merasa lebih terlibat, mereka cenderung untuk lebih fokus dan berkomitmen terhadap tugas-tugas akademik. Yang terakhir adalah membantu siswa mengingat hubungan antara satu kosakata dengan kosakata lain. Word wall juga efektif dalam membantu siswa memahami dan mengingat hubungan antara satu kosakata dengan kosakata lainnya. Melalui aktivitas yang mengintegrasikan berbagai kosakata dalam konteks permainan, siswa dapat membangun jembatan pemahaman yang lebih baik, sehingga memudahkan mereka dalam menggunakan kosakata tersebut dalam kalimat atau situasi yang nyata. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nanda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang weakness. Di sini ada salah satunya, dia bergantung pada internet, di mana pada saat penggunaan atau mengakses ke wall memerlukan koneksi internet yang stabil, di mana hal ini bisa menjadi kendala di daerah dengan akses internet yang terbatas. Kemudian yang kedua ada keterbatasan aktivitas untuk akun yang berbayar, di mana versi gratis memiliki fitur yang terbatas sehingga aktivitas yang dilakukan juga terbatas. Kemudian untuk yang ketiga ada mekanik penulisan yang terbatas, tidak hanya aktivitasnya saja, untuk penulisan seperti underline, bold, atau italics yang dapat membatasi format penulisan dalam materi yang akan dikerjakan. Kemudian yang terakhir ada beberapa game yang tidak relevan dengan pendidikan, di mana di situ guru harus lebih selektif lagi dalam memilih permainan sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan ditujunya. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sofia. Untuk selanjutnya, opportunities. Penggunaan word wall bisa membantu guru untuk bisa berinovasi sekreatif mungkin. Dengan berbagai fitur yang ada pada word wall, guru bisa memanfaatkan fitur-fitur tersebut untuk pembelajaran yang inovatif dengan pilihan kuis, permainan, dan teka-teki. Kita bisa menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini memberikan ruang bagi kita sebagai guru dan calon guru untuk tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga bisa merangsang keterlibatan peserta didik. Kemudian yang kedua, dapat menghemat penggunaan kertas. Penggunaan word wall dapat mengurangi ketergantungan pada bahan cetak dan mendukung pembelajaran yang ramah lingkungan. Penggunaan word wall secara ada kertas karena soal-soal yang kita butuhkan itu dicetak atau menggunakan kertas dalam bentuk fisik. Kemudian yang ketiga, pengembangan pembelajaran yang berbasis gamifikasi. Penggunaan word wall dapat memberikan peluang bagi kita sebagai pendidik untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih kreatif, efisien, dan juga menyenangkan bagi peserta didik, sekaligus mendukung pembelajaran yang lebih berkelanjutan dan modern. Di sebelah sini, saya tampilkan beberapa game atau bentuk aktivitas yang dapat dilakukan di dalam aplikasi WordWall, seperti contohnya group short, flashcard, matching pairs, and open the box. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik,
Untuk selanjutnya terkait dengan threat atau ancaman yang muncul dari penggunaan word wall dalam pembelajaran berkaitan dengan tingginya persaingan dari platform pendidikan lain yang menawarkan fitur secara gratis ataupun lebih inovatif seperti halnya aplikasi Kahoot dan Kahoot yang menyediakan pengalaman belajar interaktif yang tidak hanya gratis tapi juga dilengkapi dengan analitik yang lebih mendalam sehingga dapat menarik pengguna jauh dari word wall. Selain itu, perubahan cepat dalam teknologi dan kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi relevansi dan penggunaan platform ini di kelas. Dalam konteks ini, jika word wall tidak dapat beradaptasi dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi, reputasinya sebagai alat pembelajaran dapat terancam, yang pada gilirannya dapat mengurangi pengguna setianya. Menurut Bilova pada tahun 2023, persaingan teknologi dalam hal ini, platform lain mungkin menyediakan alat interaktif yang lebih luas, seperti analitik tingkat lanjut atau tempat yang dapat disesuaikan, yang dapat menarik pendidik untuk mencari solusi komprehensif. Didukung lagi oleh Widya Tama dan Prameswari pada tahun 2024 terkait dengan efektivitas biaya, bahwasanya banyak pesaing yang menawarkan akses gratis ke fitur-fitur premium, menjadikannya lebih menarik bagi institusi yang sadar anggaran. Kemudian, pendapat dari Destiana dan Purwanto pada tahun 2024 menyatakan bahwasanya terkait dengan tantangan pengalaman pengguna pembelajaran, beberapa pendidik mungkin menganggap platform alternatif lebih mudah dinavigasi sehingga menghalangi mereka untuk menggunakan WordWall. Dan terakhir, pendapat dari mereka terkait dengan adanya hambatan teknologi, yakni terbatasnya akses terhadap teknologi dapat menghambat penggunaan WordWall secara efektif. Sementara pesaing mungkin memiliki antarmuka yang lebih ramah pengguna. Selanjutnya, baik, slide terakhir tentang conclusion. Di sini kami dapat menyimpulkan bahwasanya terkait dengan topik analisis penggunaan word wall dalam pembelajaran bahasa Inggris, yakni penggunaan teknologi dan multimedia seperti word wall dalam pembelajaran memiliki banyak keuntungan, terutama dalam membuat kelas lebih interaktif, meningkatkan pemahaman siswa, dan memotivasi partisipasi aktif. Kemudian, namun ada beberapa kelemahan seperti ketergantungan pada internet dan fitur terbatas pada versi gratis. Meskipun teknologi ini menawarkan peluang inovasi bagi guru dan menghemat sumber daya, ancaman dari platform lain yang menawarkan fitur lebih banyak tambah biaya tambahan juga perlu dipertimbangkan. Secara keseluruhan, WordWall memberikan manfaat yang signifikan jika diintegrasikan secara tepat dalam pembelajaran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.